Welcome to Bangsa Intelek Podcast. Yuhu, balik lagi dengan Bangsa Intelek Podcast. Di sini masih bersama Zulfikar Fatah di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan harus optimis ya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena uploadan saya yang di episode 4 ini agak sedikit telat karena memang terbentur dengan kesibukan saya sehari-hari ya. Baik, di episode 4 ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik yang memang harus kita lakukan, dan ini akan menjadi sebuah kekhawatiran baru, dan ini akan menjadi sebuah sejarah baru untuk Indonesia. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa saya minta tolong untuk follow sosial media dari Bangsa Intelek. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook saya, ada fanpage juga ada. Silakan di follow, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan di episode 4 ini. Kita akan membahas sebuah hal yang memang akan kita laksanakan untuk beberapa bulan ke depan, dan memang ini harus dilakukan ya. Ini kita akan tanggal 9 Desember 2020 ini akan dilaksanakan yang namanya Pilkada serentak yang akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Tidak semua daerah memang yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini, karena memang sebagian sudah melakukan pemilihan kepala daerah di tempatnya masing-masing. Itu ada beberapa tidak sama ya, memang ada yang sudah, ada yang belum juga. Nah, ini hanya beberapa daerah juga yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini. Kemudian uniknya kenapa nih? Ini akan menjadi sebuah sejarah baru di Indonesia. Sejarah yang mana? Yang dinamakan sejarah baru di sini adalah kita akan melaksanakan pilkada di masa pandemi corona, di mana yang namanya social distancing, physical distancing, kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga jarak, itu agak agak bingung. Bukannya bingung lagi juga, memang harus kita lakukan, dan ini akan menyulitkan ataupun ini akan menjadi sebuah sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah. Dengan cara seperti apa nanti dalam waktu pemilihan di TPS masing-masing, misalkan seperti itu. Soalnya memang dari kacamata sejarah kita, memang kalau kita melakukan pemilu ya, pilkada gitu, kita harus memang berhubungan dengan orang lain yang pasti akan melibatkan orang lain. Maksudnya seperti itu. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, kita harus datang ke TPS. Di sana ada banyak orang juga, dan karena ini adalah masa pandemi corona, ini akan menjadi sebuah kesulitan baru yang memang tercipta karena keadaan seperti ini. Nah, kali ini pilkada ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia ya, memang ada beberapa negara memang yang sudah melakukan pilkada, bahkan ada juga yang pemilu di negara lain juga ya. Termasuk minggu lalu, pekan lalu itu ada Singapura yang melakukan pilkada. Bukan pilkada, maksudnya Singapura melakukan pemilu, maaf nih. Singapura minggu lalu melakukan pemilu, dan dalam melakukan pemilu itu Singapura menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran ya, seperti memakai alat pelindung diri, terus menjaga jarak dan sebagainya, dengan cara-cara baru yang memang dilakukan. Nah, di Indonesia seperti apa? Kita belum tahu, karena memang hal ini menjadi
PR untuk kita bersama, bukan hanya sebagai untuk penyelenggara pilkada juga, tapi juga untuk masyarakat juga. Karena memang hal ini akan membutuhkan sinergi antara penyelenggara pilkada dan juga masyarakat yang terlibat sebagai seorang konstituen juga di situ, sebagai seorang pemilih. Nah, oke. Jadi kalau kita bisa melakukan adaptasi ataupun kita bisa melihat cara-cara negara lain yang sudah melakukan pemilu di masa pandemi ini, kita akan membuat sejarah baru. Sejarah baru bagaimana cara melakukan pemilu di masa pandemi corona seperti ini yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Nah, kalau di Singapura, sebentar, belum masuk situ ya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pilkada atau dalam pemilu itu biasanya yang pertama, penyelenggara itu akan mengolah data penduduk, data yang akan menjadi pemilih itu maksudnya. Diolah dulu siapa saja yang dapat memilih, kemudian baru nanti akan turun ke lapangan, biasanya seperti itu, atau namanya masa coklit ya, pencocokan dan penelitian. Jadi ada petugas penyelenggara yang masuk door to door ke rumah untuk mengecek orang-orang yang memang akan diberikan hak suaranya, jadi terdaftar resmi. Jadi seperti itu. Nah, kalau masa pandemi gini gimana pertanyaannya? Nah, kalau di Singapura, nih kita ngomong Singapura nih. Di Singapura itu namanya apa tadi, kalau di Indonesia namanya coklit tadi, pencocokan dan penelitian, yang langsung turun ke lapangan door to door, masuk ke rumah tadi, masuk ke rumah, lihat ada berapa orang yang ada di lapangan data real ya, mencari data realnya itu seperti itu. Kalau di Singapura caranya adalah dengan e-registrasi. Jadi e-registrasi di sini dilakukan dengan cara langsung pakai website dari penyelenggara sana, kemudian masyarakatnya mendaftarkan semua dan selesai. Ketika sudah mendaftar berarti dia dapat hak pilih. Nah, di Indonesia bagaimana nih? Nah, kalau di Indonesia selama ini yang saya amati dari tahapan yang sudah berjalan, kali ini kan tahapannya masih dalam tahapan memasuki tahapan pencocokan dan penelitian tersebut. Nah, di Indonesia karena memang kalau kita mengadopsi di mana namanya Singapura tadi, tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan e-registrasi seperti itu. Yang pertama, letak geografis yang memang berbeda dengan Singapura. Di Singapura itu negaranya kecil, sedangkan di Indonesia ini negaranya sangat besar sekali, bahkan masyarakatnya tersebar luas di sana. Ada yang ada di daerah pegunungan, ada yang di daerah pesisir, ada yang di daerahnya masih susah sinyal, ada yang enak sinyalnya. Jadi bermacam-macam dan belum merata tentang mengenai fasilitas internet kalau kita ngomong e-registrasi ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, kita belum bisa menggunakan teknologi yang namanya internet atau e-registrasi dengan sepenuhnya. Kita walaupun mungkin kalau nanti bisa menggunakan e-registrasi dengan internet tadi, dengan website, kita tetap maksudnya penyelenggara harus tetap memang masuk ke rumah-rumah. Masuk ke rumah-rumah itu artinya door to door, langsung ke lapangan. Namun yang menjadi catatan di sini adalah petugas penyelenggara yang melakukan coklit tadi masuk ke rumah-rumah door to door itu dibekali dengan alat pelindung diri atau APD, dan hal ini bisa mengantisipasi penularan virus COVID-19 ini. Yang didatangi rumah-rumahnya itu juga merasa aman, tuan rumahnya merasa aman, dan petugasnya pun merasa aman jika memang misalkan nih yang pemilik rumah itu juga memang tidak sehat, sedang tidak sehat, tidak akan menularkan penyakit. Nah, di Indonesia ini tahapan coklit tadi, petugas penyelenggara menggunakan APD, ada masker, ada face shield, ada sarung tangan,
dan juga alat tulis membawa sendiri, sehingga hal ini akan meminimalisir penularan tadi, walaupun masih kita tetap door to door masuk ke rumah-rumah. Kemudian juga aturannya tidak boleh petugas itu masuk ke dalam rumah, ya di luar saja, biar mengantisipasi waktu juga ya, terus biar lebih efisien, cepat gitu, dan mereka yang punya rumah ataupun kita juga merasa sama-sama aman gitu loh kalau di luar rumah. Nah, jadi seperti itu tentang tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih tadi, yang nantinya akan menjadi daftar pemilih yang bisa untuk mencoblos pada pilkada tanggal 9 Desember nanti. Nah, kemudian setelah itu nanti seperti apa? Nah, setelah datanya tadi sudah jadi, tahap pencocokan dan penelitian tadi sudah lengkap ya, maksudnya sudah selesai. Kemudian di Singapura pelaksanaan setelah registrasi tadi dilakukan dengan langsung ya. Ini maksudnya pada hari H pelaksanaan ya. Hari H pelaksanaan itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang baru yang masuk ke dalam pelaksanaan di hari H. Masih sama, mereka masih menggunakan kertas, dicoblos dengan kertas, terus masukkan ke kotak itu, terus pakai tinta, ya sama, metodenya sama kayak di Indonesia. Dan itu memang sudah kita lakukan sejak lama ya, menggunakan metode seperti itu. Nah, di hari H kalau di Singapura itu ketika pemilih tiba di satu TPS, mereka kan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan suhu. Nah, hal ini biasanya sudah dilakukan di Indonesia juga ketika memang kita datang ke kantor atau kantor-kantor pelayanan publik ya, kita akan dicek suhu tubuh, standar protokolnya seperti itu. Dicek suhu tubuh, jika yang bersuhu 37,5 derajat Celcius biasanya diminta untuk memberikan suara selama jam pemungutan suara khusus ya, dari pukul 7 malam sampai 8 malam. Jadi kalau di Singapura itu waktu pelaksanaannya mulai pagi sampai jam 8 malam. Jadi yang ketika datang ke TPS tadi suhunya 37,5, lebih dari 37 derajat, boleh melaksanakan, memberikan suaranya, mencoblos itu boleh, tapi waktunya berbeda dengan yang lain yang suhunya normal ya. Mereka boleh mencoblos jam terakhir ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mereka yang ada di rumah juga boleh memberikan hak suaranya juga dengan elektronik, dengan maksudnya e-vote, bisa dengan e-vote itu memverifikasi dapat memilih dengan elektronik lewat rumah tadi bisa juga. Nah, kemudian setelah cek suhu boleh masuk ke dalam TPS. Baru kan yang namanya milih itu kan pasti antri, kemudian registrasi, mengisi daftar hadir dan absen. Apakah seorang pemilih itu namanya tercatat di dalam daftar pemilih kan harus dicek dulu oleh petugas. Nah, dan ada juga tanda tangan juga kan, tanda tangan absen tadi. Semua pemilih itu menggunakan atau masuk ke dalam TPS tadi, setelah dicek suhu tadi diberikan sarung tangan sekali pakai. Ini untuk meminimalisir ya, maksud saya sebelum tadi dikasih sarung tangan itu dikasih hand sanitizer dulu untuk membersihkan atau mensterilkan tangan para pemilih itu dari kuman-kuman. Kemudian dikasih sarung tangan, masuk ke dalam TPS. Alat tulis juga membawa sendiri, tanda tangan absen, antri. Baru antri, dikasih surat suara, nyoblos, baru dimasukkan ke kotak suara tuh. Dimasukkan kotak suara, kemudian lanjut menuju ke dalam tinta, ke bagian tinta. Langsung biasanya kan seperti itu. Kalau biasanya langsung nyelup tadi, jadi kalau di Singapura tadi berbeda. Sarung tangannya dilepas, kasih hand sanitizer lagi, setelah kering langsung celup ke
ke tinta baru boleh keluar. Jadi tintanya itu masih sama satu kayak dulu. Kalau memang takut dengan tertular virus corona karena ada kuman di tangannya, tadi sebelum dicelup tinta kasih hand sanitizer, baru celup, baru keluar. Setelah itu selesai, pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi hal itu mungkin bisa diterapkan juga di Indonesia. Nah, karena tahapannya masih belum sampai sana ya. Saya harap nanti bisa hal ini menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu, bagi penyelenggara pilkada. Tata cara memilih di masa pandemi ini bisa mengadaptasi dengan cara Singapura tadi yang sudah melakukan pemilu terlebih dahulu ya. Masuk mungkin bisa dikasih sarung tangan, dicek suhu, dikasih sarung tangan, kemudian bawa alat tulis sendiri, tanda tangan, kasih surat suara, coblos. Jadi alat coblosnya satu saja, tapi karena menggunakan sarung tangan tadi jadi lebih aman, bukannya begitu? Oke. Terus sebelum celup tinta kasih hand sanitizer dulu agar steril, baru celup, baru sudah selesai. Itu tahapan pemilu baru. Nanti tahapannya direkap. Nah, ini akan menjadi sebuah cara baru dalam menyikapi adanya pilkada di Indonesia yang dilaksanakan di masa pandemi. Hal ini akan menjadi sebuah cerita baru dan saya harap mungkin penyelenggara dari pilkada di sini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentunya. Terlebih saya sangat senang sekali mungkin kalau kita dapat mengadopsi dengan cara-cara seperti itu ya. Kita tidak perlu takut untuk berkumpul di TPS, tetap jaga jarak di dalam TPS itu, tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan yang seperti saya sebutkan tadi. Cara memilihnya insya Allah itu akan aman dan pelaksanaan pilkada ini masih tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu salah satu masukan yang bisa kita adaptasi nanti. Nah, masalahnya yang timbul nih, ini tidak semua masyarakat mau dan bisa menerima dengan sepenuh hati kalau misalkan kita memaksakan yang namanya pilkada di masa pandemi corona. Mungkin masih ada masyarakat yang sebagian masih takut ya. Masih takut ya karena memang keterbatasan informasi juga. Mereka masih takut akan tertularnya penyakit yang timbul akibat virus COVID-19 di sini. Nah, di situ yang perlu menjadi catatan penting bagi para penyelenggara dan masyarakat yang mengerti tentang hal ini mungkin bisa sharing, bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan masyarakat lain, dengan tetangganya agar pelaksanaan pemilu di sini, pilkada di sini di tahun 2020 ini di masa pandemi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kekhawatiran yang berlebihan. Semuanya dapat berjalan dengan lancar, sehat, kita tetap sehat. Kita dapat pemimpin baru, memilih pemimpin baru dan lancar semuanya gitu. Nah, hal ini akan semoga tahapan pemilu, pilkada, pemilihan kepala daerah kita di Indonesia di sebagian wilayah ini akan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat bisa menerima cara-cara baru dengan tata kehidupan baru yang kata pemerintah itu new normal ya. Di balik perdebatan yang sedang terjadi di luar sana, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kedua hal tersebut. Entah virus COVID-19 ini benar adanya atau memang sebuah konspirasi, ini kan di luar sana perdebatan itu yang terjadi itu kita nggak usah diambil pusing lah. Kalau yang percaya ya
ya kita jaga protokol kesehatan. Yang tidak percaya ya sama-sama menjaga protokol kesehatan. Nah, sama-sama lah kita, karena memang hidupnya bersama-sama ya. Cara penyelesaiannya dengan cara yang sama-sama. Nah, untuk kawan-kawan semua yang ada di sana, mungkin kalau ada pertanyaan tentang seputar pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi ini, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa di sosial media saya. Makanya follow sosial media, jangan lupa. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya yang akan mengudara secepatnya. Semoga lancar mengudaranya. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast Bangsa Intelek di sini. Semoga dapat menemani aktivitas.